Kalau tempat ini yang engkau pilih berdasarkan wahyu dari Allah, maka kami tidak akan komplain, dan kami tidak akan mundur sedikit pun, dan kami tidak akan maju dari tempat ini sedikit pun, karena ini sudah tempat dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang Khulasah Nurul Yaqin. Kita kemarin berhenti pada peristiwa peperangan Badar, dan kita belum selesai menjelaskan peristiwa peperangan Badar. Kita baca dulu dari kitab, kemudian kita jelaskan. Kata Syekh, Ghazwatu Badrul Kubra, peperangan Badar yang besar. Kata Syekh, Ghazwatu Badrul Kubra hiya al-furqan alladhi a'azza Allah bihi al-Islam wa rafa'a manarahu wa tamasyirka wa kharraba arkanahu. Sesungguhnya peperangan Badar yang besar merupakan dua kelompok. Peperangan Badar yang besar merupakan pembeda orang yang Allah muliakan dengan Islam, dan Allah tinggikan manaranya, simbolnya, dan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kesyirikan, dan Allah membinasakan rukun-rukun kesyirikan. Wa sababuha anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kharaja liya'tarida 'iran liquraisy raji'atan min asy-Syam wa kana ma'ahu 313 rajula. Sebab perang Badar, kata beliau, sesungguhnya Rasulullah SAW keluar untuk mencegat rombongan Quraisy yang membawa harta, membawa barang dagangan mereka yang kembali dari Syam, dan bersama Nabi SAW 313 orang laki-laki. Falamma 'alimat Quraisyun bidzalik arsalat 950 rajula lihimayati 'irihim wa tijaratihim. Fasara ilaihimur rasul biman ma'ahu wa qatalahum qitalan syadida. Kemudian ketika Quraisy mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam mencegat rombongan orang Quraisy yang datang dari Syam, maka orang Quraisy mengirim bala tentara sebanyak 950 orang laki-laki untuk melindungi rombongan kafilah mereka dan perdagangan mereka. Maka mereka pun berangkat menuju ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berperang dengan Nabi qitalan syadida. Maka mereka orang-orang kafir Quraisy, mereka berangkat menuju ke tempat Rasulullah sallam, maka Rasulullah pun juga berangkat bersama pasukannya dan berperang dengan orang kafir Quraisy dengan peperangan yang sangat. Wa ayyadallahu al-muslimin bil malaikah fanhazamal musyrikun wa tabi'ahumul muslimun yaqtulun wa ya'sirun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membantu kaum muslimin dengan tentara malaikat, maka
kalahlah orang-orang musyrikun dan orang kaum muslimun memenangkan peperangan terhadap orang-orang musyrikun. Mereka ada yang membunuhnya, ada yang dibunuh dari orang-orang musyrikin, dan ada juga yang tertawan. Faqutila minal musyrikin 70 rajulan, dan terbunuh dari orang musyrikin 70 orang laki-laki. Minhum Abu Jahlin, di antara orang-orang musyrik yang terbunuh adalah Abu Jahal. Wa usira minhum 70 asira, dan ditawan dari orang musyrikin itu 70 tawanan. Wa qutila minal muslimin 14 rajula, dan terbunuh dari kaum muslimin itu 14 orang laki-laki. Summa amar Rasul sallallahu alaihi wasallam bidafni qatlal muslimin wal musyrikin wa raja ila al-Madinah. Walamma qarabaha talaqqathu al-wala'id bid-dufufi yunsidna tala al-badru alaina. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dikuburkan yang terbunuh dari kaum muslimin dan yang mati dari orang-orang musyrikin. Kemudian Nabi pulang ke kota Madinah. Ketika sampai mendekati kota Madinah, Nabi SAW disambut dengan pukulan dub, pukulan rabbana. Para wanita mereka melantunkan nasyid, anak-anak dan para wanita, anak-anak kecil, jariyah melantunkan nasyid, Tala al-badru alaina. Tala'a al-badru alaina, nasyid yang masyhur. Baik. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya Nabi SAW ingin mencegat rombongan kafilah yang dibawa oleh Abu Sufyan. Karena kafilah Abu Sufyan adalah kafilah yang paling besar dari harta dagangan yang mereka bawa dari kota Syam. Qadarullah, ternyata kafilah Abu Sufyan selamat. Mereka terhindar dari cegatan Nabi SAW, dan orang kafir Quraisy sudah kadung mengirim bala tentara mereka, sehingga ada sebahagian orang kufar Quraisy mereka rujuk kembali. Di antaranya adalah Bani Zuhrah, mereka kembali 300 orang, sehingga tersisa adalah 1000 orang. Sebagian ahli sejarah mengatakan, dan termasuk penulis kitab ini mengatakan, jumlah orang kafir Quraisy pada saat itu adalah di antara 950 orang. Sebagian ahli sejarah mengatakan jumlah mereka 1000 orang. Kemudian Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi SAW sampai di tempat yang namanya Badar. Badar itu sebuah lembah. Di lembah tersebut ada sumur. Ketika Nabi SAW sampai di tempat, di sebuah tempat dengan Badar, maka Nabi memilih suatu tempat di Badar, memilih sesuatu tempat di daerah Badar tersebut, dekat sumur Badar tersebut. Nabi memerintahkan sahabat untuk membangun posko keamanan di sini. Artinya Nabi SAW bermarkas di tempat ini. Setelah itu datanglah seorang sahabat, Habbab bin Mundhir, datang kepada Nabi SAW. Kata Habbab bin Mundhir, "Ya Rasulullah, araita hadzal manzil anzalakahu Allah, laisa lana an nataqaddam aw nataakhir minhu, am huwa ar-ra'yu wal harb wal makidah?" Kata Habbab bin Mundhir rahimallahu taala, "Wahai Rasulullah, apakah tempat ini engkau memilih tempat ini berdasarkan wahyu dari Allah? Kalau tempat ini yang engkau pilih berdasarkan wahyu dari Allah, maka kami tidak akan komplain, dan kami tidak akan mundur sedikit pun, dan kami tidak akan maju dari tempat ini sedikit pun, karena ini sudah tempat dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka la nataqaddam wa la nata'akhir, maka kami tidak akan maju dan tidak akan mundur, kami akan tetap berada di tempat ini. Am huwa ar-ra'yu wal harb wal maqidah, atau ini hanya pendapatmu wahai Rasulullah? Karena peperangan itu, kata Habbab bin Mundhir, ada al-makidah, punya banyak makar, tipu daya. Kemudian Nabi mengatakan, bal huwa ar-ra'yu wal harb wal makidah. Kata Nabi SAW, bas, ini pendapatku dan ini strategi di dalam peperangan. Kemudian Habbab bin Mundhir mengatakan, ya Rasulullah, fa inna hadha laysa bimanzilin, famdi bin nas hatta ta'ti adna ma min al-qawm, فننزله ثم نغور ما وراءه من الآبار
summa nabni 'alaihi hawdan fanamla'uhu ma, summa nuqatil qaum fanashrabu wa la yashrabun. Kata Habab bin Mundhir, wahai Rasulullah, sesungguhnya tempat ini kurang bagus. Kenapa kata beliau? Wahai Rasulullah, hendaknya kita berjalan lagi mendekati tempat di mana di situ orang-orang kaum musyrikin mengambil air darinya. Kata Habab, wahai Rasul, tempat ini kurang strategis. Tapi kita mendekati tempat di mana orang-orang musyrikin mendapatkan air dari tempat tersebut. Kemudian kita bermarkas di sana, kemudian kita, wahai Rasulullah, kita lubangi, kita hancurkan ya sumur-sumur tersebut, tempat-tempat air tersebut, kemudian kita tampung di tempat kita, wahai Rasulullah. Sehingga ketika orang-orang kufar Quraisy berperang, kita dalam kondisi meminum air, tidak kehausan, sedangkan mereka dalam kehausan. Habab bin Mundhir mengatakan demikian karena orang kufar Quraisy dekat mereka ada ya sumur-sumur, adanya air di sana. Kata Habab bin Mundhir, kita hancurkan sumur tersebut, ya kita lubangi sumur tersebut, kemudian mengalir ke tempat kita, kita tampung airnya. Maka Anda bisa bayangkan di padang pasir itu tidak ada air, dan itu sangat dibutuhkan. Maka Nabi SAW mendengar perkataan Habab bin Mundhir, laqad asyarta bir-ra'yi wa namdi ma asyar bil Habab ibn Mundhir. Kata Nabi SAW, wahai Habab ibn Mundhir, engkau telah ya mengisyaratkan sebuah pendapat yang sangat bagus dan kami akan melaksanakannya. Maka Nabi pun memerintahkan kepada para sahabat sebagaimana diisyaratkan oleh Habab ibn Mundhir. Dan ini menunjukkan Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak semua perkataan Nabi SAW berdasarkan wahyu. Ada perkataan Nabi SAW bukan wahyu. Sehingga Habab bin Mundhir bertanya, wahai Rasulullah, ini apakah wahyu atau bukan? Ya, kalau ini wahyu sudah kami menerima. Ya, tidak akan maju, tidak akan mundur dari tempat ini. Ya, kita akan bertempat di sini. Ini menunjukkan bahwa tidak semua perkataan Rasulullah SAW itu wahyu. Ada perkataan Nabi SAW merupakan sifat basyariyah, perkataan manusia. Makanya kalau begitu Ustaz, bagaimana kita membedakan asal dari perkataan Nabi adalah wahyu kalau berkaitan dengan agama? Kalau berkaitan dengan perkara dunia, ya, maka Rasulullah SAW kadang-kadang di dalam perkara dunia, kadang-kadang beliau tidak berbicara berdasarkan wahyu. Makanya ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya kebun kurma kami ini tidak berbuah. Tolong bagaimana wahai Rasulullah, bagai buahnya besar, banyak buahnya kurmanya. Maka kata Nabi, kawinkan kurma ini dengan kurma ini. Akhirnya dikawinkan oleh para sahabat, karena kurma itu harus dikawinkan. Iya. Maka dikawinkan oleh sahabat sesuai dengan syarat Nabi. Tidak berapa lama, ya tidak berbuah. Kemudian kata sahabat, wahai Rasulullah, ini kan ada berbuah. Kenapa ini? Padahal sudah kami laksanakan seperti yang engkau perintahkan. Kata Nabi SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian yang paling paham tentang perkara dunia kalian. Maka dalam perkara agama Nabi pasti berbicara berdasarkan wahyu. Tetapi dalam perkara dunia, kadang Nabi SAW berbicara tidak berdasarkan wahyu. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam peperangan terjadi pada bulan Ramadan. Subhanallah, ya. Coba perhatikan, perang Badar terjadi pada bulan Ramadan dalam kondisi ya seseorang muslimin dalam berpuasa. Ya, terjadi pada malam 17 di bulan Ramadan, pada malam Jumat. Pada malam tersebut terjadi peristiwa yang ajib. Pertama, Nabi SAW, para sahabat ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa ngantuk. Semua sahabat pada saat itu tertidur. Ya, tertidur pulas pada malam tersebut. Dan ini subhanallah, itu sangat jarang terjadi. Di medan peperangan, orang kalau bertemu dengan musuh, maka susah tidur. Kenapa? Karena besok berperang antara hidup dan mati. Bagaimana istri saya, bagaimana anak saya. Itu susah orang berperang, susah orang tidur. Kalau memiliki banyak pikiran.
Antum jangankan itu, antum ditagih ya debit kolektor aja, ya. Kadang kau guring semalaman. Kadang kau guring semalaman. Ya. Ini orang berperang dan Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada para sahabat rasa ngantuk dan semuanya tidur. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kata Ali bin Abi Thalib disebutkan dalam sebagian riwayat diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, kata Ali, "Makana fina farisu yawm badrin ghairu miqdad wa laqad ra'aituna wa ma fina illa naimun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli tahta syajarah hatta asbah." Kata Ali bin Abi Thalib, tidak ada pasukan yang berkuda dari peperangan Badar selain Miqdad dan saya, kata Ali, dan kami telah melihat tidak ada dari semua sahabat itu kecuali tidur, kecuali 3 orang ini, Ali, Miqdad, ya, wa illa Rasulullah, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli tahta syajarah hatta asbah. Kemudian Nabi SAW beliau salat di bawah pohon sampai beliau sampai di waktu pagi Nabi salat malam. Kata Ali, semuanya tidur kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau salat sampai subuh. Subhanallah. Ini lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi genting, beliau tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia kadang-kadang Bapak Ibu dalam kondisi susah, ada 2 kondisi manusia. Ada sebagian manusia ketika kondisi susah dia kadang mau mendekat lawan Allah. Ada kondisi manusia dalam kondisi susah, sudah dalam kepepet, sudah dah, kena aja mendekat lawan Allah kalau sudah dalam kondisi lapang. Ada manusia demikian. Ada kondisi manusia ketika dia dalam kondisi susah dia mendekat kepada Allah. Dalam kondisi lapang dia tidak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 kondisi ini adalah 2 kondisi yang tidak baik. Ya, makanya Nabi mengatakan ta'arraf ilallahi fi rakha'i ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di waktu lapang maka Allah akan mengenalimu di waktu susah. Manusia zaman sekarang di waktu lapang kadang kenal Allah, di waktu susah kadang mengenal Allah. Lengkap zaman sekarang. Ya. Maka lihat Nabi SAW dalam kondisi susah beliau salat kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pada besok paginya dari Bani Ghifar, yaitu Ima ibnu Rahdah dari Bani Ghifar, dia mengirim pasukannya untuk membantu orang-orang kufar Quraisy. Kemudian dia berkata kepada pasukannya, dia berkata, innama nuqatilun nas fama bina min dha'fin anhum wa in kunna innama nuqatilullah kama Muhammad fama li ahadin billahi min taqatin. Kata Imam Ibnu Rahdah, sesungguhnya kalau sekarang ini kita berperang, ketika kita berperang ini melawan seorang manusia, maka tidak ada kelemahan bagi kita. Tapi kalau seandainya kita ini berperang sesuai sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah Muhammad, berperang dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan sanggup, kita akan kalah. Lihat orang kufar Quraisy, katanya kalau kita berperang dengan Rasulullah, yaitu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah menegakkan agama Allah, kata Imam bin Rahdah, kita tidak akan menang. Tapi kalau kita berperang dengan Muhammad, bukan berperang dengan agama yang dia bawa, maka kita akan menang, kita tidak akan kalah. Lihat, orang kafir Quraisy pun juga duk-dukan mereka. Ini berperang dengan Allah, berperang dengan Muhammad. Sehingga orang kufar Quraisy ketika mereka mengetahui Abu Sufyan selamat, di antara mereka bingung. Di antara hati mereka bergejolak, kita ini berperang untuk siapa? Kalau berperang untuk kafilah, sudah selamat kafilahnya. Untuk siapa kita berperang? Untuk berperang dengan berhala, kita nggak butuh dengan berhala ini. Untuk apa kita berperang untuk Hubal, Manat? Untuk apa? Ataukah kita berperang untuk Abu Jahal? Kan Abu Jahal yang mengompori. Sedangkan Abu Jahal, kata mereka, tidak akan bertanggung jawab terhadap anak istri mereka.
Maka orang kufar Quraisy dilema untuk apa mereka berperang. Makanya ketika di dalam peperangan Abu Jahal berdoa sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat khabisnya Abu Jahal, jeleknya Abu Jahal. Dia berdoa sebagaimana doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal berdoa kepada Allah, Allahumma aqta'na rahim. Ya Allah, kami tinggalkan keluarga kami. Kami tinggalkan keluarga kami. Kemudian kata Abu Jahal, Allah ahinal ghada, ahnihil ghada. Ya Allah, menangkanlah kami pada besok hari. Abu Jahal berdoa kepada Allah, meminta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kami tinggalkan keluarga kami menempuh perjalanan. Ya Allah, kalau seandainya kehidupan pertolongan itu lebih Engkau cintai, maka menangkanlah kami besok. Kata para ulama, kenapa Abu Jahal berdoa semacam ini? Karena Abu Jahal ada dua kemungkinan. Kata para ulama rahimahullah ta'ala, Abu Jahal berdoa semacam ini, pertama ini menunjukkan Abu Jahal tahu bahwasanya Rasulullah alal haq. Dia tidak berdoa kepada berhala, tapi dia minta sama Allah Subhanahu wa taala, dan dia tampakkan di hadapan kaumnya. Karena Abu Jahal ingin membangkitkan semangat kaumnya, kita ini berjuang untuk Allah juga. Kita berperang dengan Rasulullah ini, berperang untuk Allah, bukan berperang untuk berhala. Sehingga kaumnya adalah, oh kita berperang untuk Allah. Karena orang kufar Quraisy tahu berhala itu tidak ada artinya. Maka Abu Jahal menampakkan bahwa kita ini berperang untuk Allah, jangan takut. Allah akan menolong kita. Yang kedua, Abu Jahal menampakkan tersebut untuk menampakkan kepada mereka bahwasanya dia adalah seorang panglima yang alim. Panglima yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, panglima yang ahli ibadah. Karena kalau pasukan itu melihat panglimanya alim, ahli ibadah, tumbuh semangat di dalam hatinya. Lihat makarnya Abu Jahal. Dia menampakkan di hadapan orang kufar Quraisy, sehingga menumbuhkan semangat bagi orang kufar Quraisy. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu orang kufar mengutus, karena di dalam peperangan masing-masing ya mencari strategi berperang. Orang kufar mencari strategi berperang menghadapi orang kufar, menghadapi kaum muslimin, Nabi SAW dan Rasulullah pun mencari strategi menghadapi orang-orang kufar Quraisy. Maka orang kufar pun mulai mereka menyebar mata-mata untuk mengetahui jumlah pasukan, karena penting. Orang berperang itu di atas kertas harus tahu berapa jumlah pasukan di sana, berapa jumlah pasukan di tempat saya, sehingga mereka bisa mengatur strategi berperang. Maka orang kufar Quraisy mengirim Umair ibn Wahab al-Jumahi untuk melihat berapa jumlah pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umair bin Wahab al-Jumahi ini pun dia melewati ya, melihat ya, dengan kudanya sana kemari mondar-mandir. Maka Umar bin Wahab Jumahi mengatakan, wahai Abu Jahal, kira-kira mereka jumlahnya 300 orang, kalau lebih pun lebih sedikit, kalau kurang pun kurang sedikit, tidak lebih dari 300 orang. Walakin kata Umar bin Wahab Jumahi, amhiluni hatta andur lil qaum kam madadin. Kata Umar bin Jumahi, tapi tunggu sebentar, saya akan melihat, saya tunggu sebentar. Saya ingin mengetahui lebih dalam berapa pasukan, berapa nanti pertolongan yang akan datang, berapa jumlah ya, apa saja ya persiapan mereka, kemudian apa saja yang menjadi balatan bantuan mereka, perisai mereka. Maka Umar bin Wahab al-Jumahi hendak mengetahui secara detail bagaimana persiapan kaum muslimin. Kemudian dia pun memukul ya lembah tersebut, maka dia kembali kepada orang-orang kufar Quraisy, kemudian dia mengatakan, ya ma'syar Quraisy al-balaya tahmilul manaya. Kata Umair bin Wahab Jumahi, wahai kufar Quraisy, wahai ma'syar Quraisy, orang-orang Quraisy, sesungguhnya musibah-musibah kita akan ya, kematian akan mendatangi kita. Maka orang-orang kufar Quraisy pun kaget. Kenapa? Kata Umar bin Wahab Jumahi, qaumun laysa lahum mun'ah wa la mazi ila suyufahum.
Mereka suatu kaum, mereka tidak memiliki mun'ah, tidak memiliki benteng. Dan mereka hanya bertahan dengan pedang mereka. Artinya yang mereka andalkan adalah cuma pedang mereka. Kata dia, wallahi ma ara ayaktula rajulun minhum hatta yaktulu rajulan minkum. Saya tidak melihat kalau ada yang terbunuh dari mereka, pasti mereka akan membunuh dari kita juga. Artinya kalau ada yang mati dari mereka, pasti dari kita juga akan mati. Kata dia, fa idza asaba minkum a'daduhum fama fil aishi khairun ba'da dzalik. Qarru ra'yakum. Kata dia, jika ada di antara kalian yang membunuh mereka, maka pasti di antara mereka ada yang membunuh kalian. Artinya di antara kita pasti akan mati, karena ini suatu kaum tidak takut mati. Karena orang kalau berperang dia pakai baju besi, ya, pakai persenjataan yang lengkap yang luar biasa. Kemudian mereka membuat benteng yang luar biasa. Ini tidak ada, cuma mereka bertahan dengan pedang mereka. Ini siap mati semua. Artinya tidak mungkin kita timpas kecuali yang menimpas kita juga. Maka putuskan sekarang, apa pendapat kalian? Maka pada saat itu ya, sebahagian ada yang ingin pulang, orang kufar Quraisy. Ya. Sebahagian tapi ditahan oleh Abu Jahal. Di antaranya Hakim ibn Hizam ingin pulang, ya. Tidak mau berperang. Untuk apa kita berperang? Toh yang kita datang ke sini untuk menyelamatkan perdagangan kita, sudah selamat. Maka tetapi Abu Jahal datang merayu jangan pulang. Maka sebagian pembesar kufar Quraisy itu ingin pulang mereka, karena tidak ingin berperang. Tetapi Abu Jahal memaksa mereka untuk berperang. Akhirnya pun mereka bertahan untuk berperang. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu Nabi SAW ya, keluar. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas dan sahabat yang lain untuk juga mengetahui berapa jumlah pasukan orang kufar Quraisy. Maka Nabi pun memerintahkan sahabat ini. Kemudian Ali bin Abi Thalib dan Sa'ad bin Abi Waqqas menangkap 2 orang anak-anak dari kufar Quraisy. Ditangkap, ini pelayan, ditangkap oleh Ali bin Abi Thalib. 2 orang ini. Kemudian ditanya oleh Ali bin Abi Thalib, berapa jumlah pasukan mereka? Maka anak-anak yang pelayan ini mengatakan, kami tidak tahu berapa jumlah pasukannya. Sungguhnya besar, kata dia. Kemudian ditanya oleh Ali bin Abi Thalib, ditanya oleh Nabi SAW, berapa onta yang mereka sembelih dalam sehari? Maka anak-anak ini pun menjawab, kurang lebih kalau enggak 9-10. Kadang 9 mereka menyembelih onta, kadang 10. Maka kata Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya jumlah mereka kurang lebih 1000 atau 900 orang. Karena 1 ekor onta itu cukup 100 orang. Ya. 1 ekor onta itu cukup 100 orang. Maka 10 ekor onta kurang lebih 1000 orang. Maka Nabi SAW mengetahui jumlah pasukan orang kufar Quraisy. Kemudian Nabi SAW mengatur strategi berperang. Nabi SAW pada saat itu ya meratakan barisan. Meratakan barisan sahabat. Kemudian Nabi SAW berpesan. Kata Nabi SAW, jangan lempar panah kalian sampai pasukan tersebut mendekat. Jika pasukan tersebut mendekat, maka lemparlah panah kalian. Baru setelah itu sambutlah dengan pedang kalian. Lihat, ini strategi perang yang luar biasa. Nabi SAW tidak menyuruh para sahabat menghujani dengan panahnya sebelum pasukan itu mendekat. Kenapa? Kenapa kata para ulama Nabi berpesan demikian? Karena di antara strategi berperang, bahwasanya seseorang berperang itu harus fokus kepada sasaran. Ada sebagian orang itu saking takutnya musuhnya masih jauh ditembak-tembak, kadang kena. Iya. Musuhnya masih jauh, tembakannya tidak sampai kepada musuh. Maka Nabi SAW mengatakan jangan buang busur panah kalian sampai pasukan itu mendekat, barulah hujani dengan panah kalian. Baru setelah itu kata Nabi SAW, sambutlah dengan pedang kalian. Dan ini lihat strategi Nabi SAW yang luar biasa. Makanya Nabi SAW disebutkan seorang qaid,
seorang panglima yang luar biasa, ahli strategi berperang dan seorang yang pemberani. Makanya disebutkan di dalam sirah, Nabi itu kalau berperang pasti beliau terdepan, seorang jenderal, ya, seorang panglima, beliau terdepan kalau berperang. Sehingga kalau ada anak panah, ada musuh, yang pertama kali menghadapi adalah Rasulullah SAW. Tapi Nabi itu kalau pulang dari peperangan beliau paling belakang. Kenapa? Karena kalau ada musuh menyusul dari belakang, makanya pertama kali menghadapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini lihat ya, ini berbeda dengan banyak orang. Kadang sebagian orang berperang, ya, ini paling belakang. Ya. Ketika bulik, ini paling berdahuluan bulik. Ada sebagian orang semacam itu, ya. Lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ya seorang pemberani yang luar biasa. Kemudian setelah itu Nabi SAW berpesan demikian, kemudian Rasulullah SAW merapikan barisan, ya, merapikan barisan. Pada saat itu ada seorang sahabat yang bernama Sawad ibnu Ghaziyah. Sahabat Sawad ibnu Ghaziyah ini keluar dari barisan, tidak rapi, ya, tidak rapi, keluar dari barisan. Maka Nabi SAW ya pukul perutnya, ya, dengan tongkat agar apa? Masuk ke dalam barisan. Kata Nabi, istaqim ya Sawad, luruskan wahai Sawad. Faqala ya Rasulullah auja'tani, wahai Rasulullah engkau telah membikin aku sakit. Wa qad ba'athakallahu bil haqq wal adl fa'akidni. Kata Sawad bin Ghaziyah, wahai Rasulullah, engkau telah menyakitiku, kata dia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutusmu dengan hak dan keadilan. Engkau sekarang berbuat zalim sama aku. Sampai-sampainya sahabat demikian. Jadi di medan peperangan. Ya. Kata dia, fa'akidni wahai Rasulullah, kalau seandainya aku bisa mengkisos, akan aku kisos engkau wahai Rasulullah. Kata sahabat ini. Kemudian fakasyafa Rasulullah an batni. Kemudian Nabi pun membuka perut beliau. Istaqdi, kata Nabi SAW, balaslah. Kemudian Sawad fa'tanaqu Sawad wa qabbala batnahu faqala Nabi SAW, ma hamalaka ala hadhihi Sawad? Qala ya Rasulullah, qad hadara ma tara fa aradtu an yakuna akhir ahdi bika bi ayya musa jildi jildak. Fada'al Rasulullah bi khairin wa qala lahu khaira. Kemudian kata Sawad bin Ghaziyah, kata Nabi SAW, wahai Sawad, balaslah. Kemudian Nabi buka perut beliau. Kemudian dipeluk oleh Sawad Nabi SAW. Kemudian dicium perut Nabi SAW oleh Sawad. Kemudian ditanya oleh Nabi, wahai Sawad, kenapa engkau mencium? Kenapa engkau tidak membalas? Kata Sawad, wahai Rasulullah, saya ingin kehidupan saya terakhir ini adalah mautinus syahadah, ya, tempat kematian, kata Sawad. Saya ingin wahai Rasulullah, akhir kematian saya, kulit saya bersentuhan dengan kulitmu wahai Rasulullah. Kemudian Nabi SAW pun mendoakan dia kebaikan. Dan subhanallah, Sawad tidak meninggal. Tidak meninggal di dalam peperangan Badar. Kemudian berkumpullah berdua pasukan. Kemudian Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, agar, ya, dimenangkan kaum muslimin. Kemudian Nabi SAW ya memberikan semangat kepada pasukan kaum muslimin. Nabi mengatakan, qumu il jannah arduhas samawati wal ard. Kata Nabi SAW, bangkitlah, bangunlah wahai kaum mukminin untuk surga Allah yang luasnya seperti seluas langit dan bumi. Kemudian berdirilah seorang sahabat, Ibnu Umair Ibn Hammam. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, jannatun arduhas samawati wal ard. Qala na'am. Kata Ibnu Umair, wahai Rasulullah, surga itu seluasnya seluas langit dan bumi. Betul, kata Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan, bakh. Kata beliau. Kemudian Nabi mengatakan, ma yahmiluka ala qawli bakh. Kata Nabi, kenapa engkau katakan bakh? Ada apa? Kemudian kata Ibnu Umar, la wallahi ya Rasulullah, illa raja'an an akuna min ahliha. Qala fa innaka min ahliha. Fa akhraja tamarat min qarnihi fa ja'ala ya'kul minhun. Summa qala la in ana huyitu hatta akul tamrati hadhihi innaha la hayatun tawilah. Farama biha bima kana ma'ahu min at-tamr summa qatalahum hatta qutila syahida. Kemudian kata Nabi SAW, wahai Ibnu Umair, kenapa engkau mengatakan bakh? Kata dia, wahai Rasulullah, ya, saya berharap
saya termasuk orang penghuni surga. Kata Nabi, engkau termasuk penghuni surga. Engkau termasuk adalah penduduk surga. Kemudian beliau pun mengeluarkan kurma yang di tangan beliau keluarkan kurma di tangan beliau, kemudian beliau lempar. Maka dimulailah peperangan pada hari Jumat pagi. Nabi SAW beserta pasukannya berhadapan dengan orang kufar Quraisy dengan pasukannya yang dipimpin oleh Abu Jahal. Dan kebiasaan orang zaman dahulu sebelum mulai peperangan yang besar, mereka perang tanding atau yang disebut dengan mubarazah. Perang tanding, satu orang dengan satu orang, perang tanding. Maka keluarlah dari orang kufar Quraisy Utbah ibn Rabi'ah dan saudara Syaibah ibn Rabi'ah dan anaknya Utbah itu Walid ibn Utbah. 3 orang ini keluar menantang pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi SAW. Kemudian dijawab oleh orang-orang Ansar. Pada saat itu keluar 2 orang Ansar, yaitu Auf, Mu'ad ibn al-Haris. Mereka bertiga ini keluar. Kemudian maka dan Abdullah ibn Rawah, 3 orang ini keluar. Kemudian berkata Utbah, "Man antum?" Kata Utbah ibn Rabi'ah, "Man antum?" Berkata para sahabat ini, "Rahtun minal ansar." Kami ini berasal dari Ansar, orang-orang Ansar. Kemudian kata Utbah, "Ma lana bikum min hajatin." Saya tidak berhajat dengan kalian. Saya tidak butuh dengan orang Ansar. Saya ingin berhadapan dengan orang-orang Muhajirin dan orang Quraisy. Kemudian Nabi pun memanggil para sahabat, para sahabatnya. Maka berdirilah Ubaidah ibn al-Haris. Kata Ubaidah, "Wahai Rasulullah, saya yang berperang." Kemudian berdirilah Hamzah. Kata Nabi, "Qum ya Hamzah." Bangkit wahai Hamzah, maka berdiri Hamzah. "Qum ya Ali," kata Nabi, "bangkit wahai Ali." Maka masing-masing ini pun berhadapan. Utbah ibn Rabi'ah berhadapan dengan Ubaidah. Kemudian Hamzah berhadapan dengan Syaibah. Ali berhadapan dengan Walid ibn Utbah. Dan Hamzah bisa membunuh Syaibah. Ali bisa membunuh Walid ibn Utbah. Tapi Ubaidah, sahabat Nabi SAW, Ubaidah ibn al-Haris, beliau kena timpas, kaki beliau kena sabetan pedang dari Utbah ibn Rabi'ah. Kemudian melihat hal demikian, Hamzah dan Ali bin Abi Thalib menolong Abu Ubaidah ibn al-Haris, ditolong oleh Hamzah dan Ali bin Abi Thalib. Akhirnya pun mereka berdua bisa membunuh Utbah ibn Rabi'ah. Karena Utbah ibn Rabi'ah ini seorang yang sangat terkenal dari orang kufar Quraisy yang mahir di dalam memainkan pedang. Karena di dalam perang tanding itu, siapa yang menang itu boleh dia bersekongkol untuk mengalahkan lawannya. Karena maju bertiga, maka ketika Hamzah telah membunuh lawannya Syaibah, Ali telah membunuh Walid bin Utbah, maka Ali bergabung dengan Ubaidah ibn al-Haris. Maka pada saat itu mereka bertiga bisa membunuh Utbah ibn Rabi'ah. Maka pada saat itu pun semangat kaum mukminin muncul. Semangat tinggi dari kaum mukminin muncul untuk berperang. Kemudian Nabi SAW pada saat yang sama, Nabi SAW berpesan kepada para sahabat. Kata Nabi SAW, "Jangan kalian bunuh beberapa orang kaum musyrikin." Kemudian Nabi menasihati para sahabat, "Jangan kalian bunuh," kata Nabi SAW, "sebagian kaum musyrikin dari kota Mekah. Karena sebahagian mereka," kata Nabi, "dipaksa untuk berperang." Kemudian Nabi berpesan, "Jangan kalian bunuh," kata Nabi SAW, "min Bani Hashim." Nabi mengatakan, "Inni qad araftu rijalan min Bani Hashim qad ukhriju mukrahina la hajata lahum biqitalina. Faman laqiya ahadan minhu min Bani Hashim fala yaqtulhu. Wa man laqiya Abal Bukhturi ibni Hisham fala yaqtulhu. Wa man laqiya Al-Abbas ibn Abdul Muttalib Ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam fala yaqtulhu fa innahu innama kharaja mustakrahan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya aku mengetahui," kata Rasulullah, "dari Bani Hashim itu mereka ikut berperang ini terpaksa." Kita tahu bahwasanya Bani Hashim itu bersama Nabi diboikot. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 3 tahun diboikot oleh orang kufar Quraisy, tidak berdagang, tidak dilayani. Nabi SAW tidak disapa,
diboikot semua perekonomian sampai Bani Hashim itu memakan daun-daunan. Iya, sampai Abu Talib mati akibat demikian. Kata Nabi SAW, Bani Hashim itu berjuang untuk Nabi SAW, tapi mereka dipaksa oleh Abu Jahal dan konco-konconya untuk berperang. Kata Nabi, jangan engkau bunuh Bani Hashim. Siapa di antara kalian bertemu dari Bani Hashim dalam peperangan, jangan kalian bunuh. Kemudian kata Nabi SAW, jangan kalian bunuh Abul Bukhturi. Abul Bukhturi inilah yang mau menyobek ya perjanjian di depan Ka'bah yang mengatakan tidak boleh orang-orang Quraisy bermuamalah dengan Bani Hashim. Kata Nabi, jangan kau bunuh Abul Bukhturi ibni Hashim. Kemudian kata Nabi SAW, dan jangan kalian bunuh Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas pada saat itu belum masuk Islam. Kata Nabi SAW, jangan kalian bunuh, karena Abbas ya pamannya Nabi SAW. Maka ini nasihat Nabi SAW. Tetapi subhanallah, terjadi peperangan yang begitu dahsyat, semuanya tidak terbunuh. Semuanya tidak dibunuh oleh sahabat kecuali Abul Bukhturi. Abul Bukhturi ketika mau dilepaskan oleh sahabat, kata Abul Bukhturi, saya tidak mau dilepaskan kecuali teman saya yang kafir ini juga dilepaskan. Kata Abul Bukhturi, kalau engkau mau membunuh saya, kalau kamu ingin membunuh dia, maka bunuh juga saya. Kita berperang. Maka Abul Bukhturi dia tidak mau pergi, dia tetap ingin menyelamatkan temannya yang orang kufar. Karena sahabat, kami diperintahkan oleh Nabi hanya tidak membunuh engkau seorang. Adapun temanmu kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk membunuhnya. Maka kata Abu Bukhturi tidak. Akhirnya pun Abu Bukhturi berperang bersama temannya, maka tewaslah beliau. Tewaslah beliau. Adapun yang lainnya selamat. Ya, tidak dibunuh oleh sahabat Nabi SAW sesuai dengan pesan Nabi SAW. Taib. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan ya ke peristiwa perang Badar ini, soalnya panjang. Perang Badar ini bergejolak ya antara sahabat dengan Nabi SAW. Dan di sini Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak faedah yang bisa kita ambil. Pertama adalah bahwasanya seorang pemimpin, seorang ya panglima, ya seorang ya jadi suri teladan, harus dia menampakkan kepada pasukannya, kepada kaumnya, bahwasanya dia adalah orang yang pemberani. Harus dia menampakkan, ya harus dia bekali dirinya dan umatnya dan pasukannya dengan sesuatu mendekatkan diri kepada Allah. Lihat Nabi SAW ketika dalam peperangan, beliau sibuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibuk beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan, Nabi SAW berdoa sampai selendang beliau jatuh berkali-kali, diambilkan oleh Abu Bakar. Saking Nabi SAW berdoa kepada Allah, saking khusyuknya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya seorang muslim, apapun ya masalah dia, jangan sampai dia tidak pernah meminta kepada Allah. Kadang kita ini Bapak Ibu, kadang ada di dalam hati kita ini sesuatu tidak percaya terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang itu ditimpa musibah, banyak utang, ya banyak utang. Di dalam hatinya kadang-kadang berdoa, "Kiapa utang dibayar, Allah membayarinya. Kiapa Allah bisa lunas utang ini." Kadang dalam hati seorang muslim ketika dia berdoa kepada Allah, timbul di dalam hatinya ada sesuatu tidak kepercayaan. Ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Orang ketika berdoa, kata Nabi SAW, hendaklah seseorang berhusnudzan di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun masalah Anda, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan husnudzan, berbaik sangka kepada Allah. Karena ini penting. Dalam kondisi genting itu banyak orang itu tidak bisa berbaik sangka kepada Allah. Apalagi dalam kondisi kepepet. Orang ditimpa penyakit misalnya, diponis oleh dokter, Anda akan meninggal selama 5 bulan lagi, Anda akan meninggal, misalnya 6 bulan. Ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, perasaan dia akan meninggal. Perasaan dia tidak akan sembuh. Iya. Dia meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan. Seorang muslim harus dia bersunudzan. Maka kata Nabi SAW, seseorang tidaklah membesarkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam berdoa kecuali Allah beri apa yang dia minta. Kecuali Allah kasih apa yang dia minta. Maka ke dalam berdoa itu besarkan harapan kita.
Karena kadang orang berdoa itu sebagai rutinitas, ketika dia musibah dia berdoa. Tapi di hati kecilnya dia tidak yakin dia bisa keluar dari masalahnya. Ini terbesar. Ini kendala terbesar kebanyakan kaum muslimin. Tidak memiliki keyakinan terhadap apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya berkata Sufyan ibn Uyainah, "Qad ajaballahu syarru du'a al-khalqi." Kata Sufyan ibn Uyainah, sesungguhnya Allah telah menjawab doa makhluk yang paling jelek di muka bumi ini, doa iblis laknatullah, dijawab oleh Allah ketika dia mengatakan, ya, qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, wahai Tuhanku tangguhkanlah aku pada hari dibangkitkan. Kata Allah, qala fa innaka minal munzarin, sesungguhnya engkau akan ditangguhkan. Kata Sufyan ibn Uyainah, Allah kabulkan doa syahrul khalqi, makhluk yang paling jelek di muka bumi ini adalah iblis laknatullah, dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kata Sufyan seorang muslim tidak dikabulkan doanya oleh Allah? Dia berdoa di sepertiga malam, mengangkat kedua tangannya, meneteskan air matanya di hadapan Allah, bersimpuh dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pastilah dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang muslim itu dia harus membesarkan harapannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terkhusus dalam kondisi-kondisi genting, dalam kondisi susah. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini juga diperlihatkan bagaimana ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memukul Sawad ibn Ghaziyah ketika dia tidak rapi dalam berperang, barisan perang, maka Sawad ibn Ghaziyah mengingatkan Nabi tentang perbuatan zalim. Ya, sesungguhnya engkau diutus dengan keadilan dan hak. Lihat bagaimana Nabi rela untuk diqisas di kondisi dalam berperang. Maka ini tawaduk yang luar biasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslim itu harus tawaduk. Ya, apapun Anda memiliki jabatan, kekayaan, ilmu, harus tawaduk. Seseorang harus dia merasa dirinya selalu kekurangan. Dia harus merasa bahwasanya orang di depannya ini lebih utama, orang di depannya ini lebih banyak kelebihannya daripadanya. Maka semacam itu seorang muslim. Wa ma tawadha ahadun lillah illa rafa'ah. Tidaklah seseorang dia tawadu untuk Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah angkat kedudukannya. Allah angkat derajatnya. Maka sifat tawadunya harus dimiliki. Karena orang itu kalau dia memiliki sesuatu, kadang sebagai orang itu susah tawadu. Ketika dia memiliki harta, susah dia tawadu. Biasanya dia ingin pamer, menampakkan bahwasanya orang sugih. Ya, padahal ada yang sugih daripada ini, kadang menampakkan. Kadang ada orang punya ilmu, dia ingin menampakkan bahwasanya dia orang alim. Saya ini dokter sudah. Ya. Saya ingin menampakkan bahwasanya dia orang yang ahli, pakar dalam bidang tertentu. Ada orang memiliki jabatan ingin menampakkan bahwasanya dia memiliki kedudukan yang tinggi. Maka hendaknya seseorang hendaknya dia tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang tawaduk kecuali Allah angkat derajatnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita bagaimana tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang kufar Quraisy mereka tahu bahwasanya mereka berperang bukan untuk Allah. Iya. Di antaranya adalah Abu Jahal. Mereka tahu bahwasanya agama yang dibawa oleh Nabi itu adalah agama yang hak. Makanya kata para ulama rahimahullahu taala, orang-orang kufar Quraisy terdahulu, mereka itu ya mengerti, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka melakukan kesalahan di dalam masalah tauhidul uluhiyah. Mereka melakukan kesalahan. Makanya kata Syekh bin Abdul Wahab, kesyirikan orang zaman dahulu itu tidak separah kesyirikan orang zaman sekarang. Apa kata beliau? Pertama, orang zaman dahulu ketika mereka melakukan kesyirikan di waktu lapang saja. Adapun di waktu susah mereka kembali kepada Allah. Anda lihat bagaimana Abu Jahal berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu susah. Makanya Allah katakan di dalam Al-Qur'an, fa idza raqibu fil fulki da'wallaha mukhlishina lahuddin. Sesungguhnya orang-orang musyrik dahulu ketika mereka menaiki kapal dalam kondisi ya ombak menghantam kapal mereka berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Menafsirkan ayat ini Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, dulu orang-orang musyrik kalau mereka naik kapal, mereka bawa tuhan-tuhan mereka bawa patung-patung itu di kapal.
Ketika kapal itu dihantam ombak, langsung mereka buang patung itu di lautan. Kata mereka ini sebab yang mendatangkan musibah. Akhirnya mereka berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar diselamatkan. Ketika mereka diselamatkan, mereka ulah lagi patung yang mereka buang tadi. Iya, mereka melakukan kesyirikan dalam kondisi apa? Dalam kondisi lapang, tapi dalam kondisi susah tidak lapang mereka tidak melakukan kesyirikan. Orang zaman sekarang lakukan kesyirikan, lagi sugih lakukan syirik, miskin apalagi. Ya, maka melakukan kesyirikan dalam kondisi susah atau kondisi lapang. Ya. Kemudian orang-orang kufar Quraisy mereka tahu bahwasanya yang hanya menerima doa, memberikan rezeki hanya Allah Subhanahu wa taala. Orang zaman sekarang kadang-kadang hatinya bisa berpaling, bahkan hendak yakin bukan Allah yang memberikan rezeki. Makanya ya, orang-orang kufar Quraisy pada hakikatnya mereka tahu tentang akidah tersebut, tapi mereka salah ya di dalam ya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan kesyirikan ketika mereka dalam kondisi lapang. Tapi ini mungkin yang beberapa faedah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan, kalau tidak ada ya kita tutup. Kalau ada pertanyaan tafadhol. Ya, silahkan. Waktu perang Badar apa sudah disyariatkan puasa Ramadan. Jadi apa sahabat memang dalam keadaan berpuasa, Ustaz. Kemudian Rasulullah kalau berperang kan dia terdepan. Kalau sekarang panglima perang itu pengawalannya luar biasa paling belakang. Jangankan panglima perang, pemimpin kompi saja itu di belakang bukan paling depan. Apakah salah seperti ini, Ustaz? Bagaimana kalau menurut syariat? Kemudian yang ketiga kami tanyakan ini masalah takabur. Takabur ada orang paling ahli dan saya lihat sendiri. Kami kalau nasihat orang tua, hanya nasihat orang tua, tapi dalil-dalil kami belum tahu. Takabur itu katanya lekas dihukum oleh Allah. Kami melihat, kami pernah mengalami ada seorang dokter, bukan lagi dokter, PhD, banyak sekali titelnya dan pasiennya sangat banyak di Banjarmasin sini, Ustaz. Jadi dia bisa menempuh penyakit, ya penyakit ini selalu berhasil sehingga pasiennya membludak. Jadi kami setengah mati parkir mobil waktu itu. Terus dia bilang sama mertua saya, apakah kamu mau umur 60, 70, atau 80? Terus saya beritahu istri saya waktu itu, kalau berdasarkan orang-orang tua saya juga tidak tahu dalilnya, berbahaya dokter ini. Kenyataannya mertua saya masih lama hidup, dia yang meninggal waktu corona waktu itu, Ustaz. Dalilnya ini Ustaz yang kami belum tahu bagaimana masalah takabur, Ustaz. Iya. Terutama tentang masalah puasa Ramadan. Sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan kemarin, puasa Ramadan itu disyariatkan pada tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban. Maka ketika sahabat berperang dalam kondisi berpuasa. Dalam kondisi berpuasa, dalam kondisi puasa sudah disyariatkan. Tetapi sebagaimana antum tahu bahwasanya dalam kondisi demikian tentu boleh seseorang berbuka. Ya, boleh dia berbuka puasa. Tetapi pada saat itu sudah disyariatkan puasa. Ya, ada puasa itu disyariatkan pada bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriah. Datang pensyariatan turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian yang kedua, masalah bagaimana zaman sekarang. Ada sebagian mungkin dia tidak turun di medan peperangan, panglimanya dan seterusnya. Apakah itu diperbolehkan atau tidak? Maka tentu peperangan ini ada strategi. Peperangan itu kata Nabi sallam al-makidah, boleh seseorang melakukan tipu daya, dusta di dalam peperangan, karena peperangan ini ada diperbolehkan dusta di dalam peperangan karena mengatur strategi. Maka kalau seandainya strateginya adalah seorang panglima tidak boleh terjun langsung, maka tidak ada masalah.
Karena peperangan itu adalah mengatur strategi di dalam peperangan. Pada masa tersebut tidak demikian. Pada masa sekarang bisa jadi panglima itu harus di tempat yang paling aman, ya, mengatur dari jarak jauh, strateginya seperti apa. Maka itu dikembalikan kepada siasat di dalam peperangan. Dan tidak mutlak semacam itu panglima harus di depan, tidak mutlak. Tetapi itu kembali lagi kepada siasat peperangan. Kemudian yang ketiga adalah tentang masalah takabur. Ya tentu takabur itu banyak ya macamnya. Ya, ada orang takabur dari sisi harta, takabur dari sisi ilmu, takabur dari sisi pangkat, takabur dari sisi yang Allah berikan kelebihan padanya, dari wajah yang cantik, dari rupa yang cantik. Ya, maka banyak sifat takabur tersebut. Dan takabur ini adalah ya orang yang tidak tawadu, sombong ini ada termasuk dosa besar. Kata Nabi sallam, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibr. Kata Nabi tidak akan masuk surga yang mana di dalam hatinya seberat biji sawi kesombongan. Maka tidak akan masuk surga. Tentu maksudnya adalah salah satu penghalang seseorang masuk surga adalah dengan adanya kesombongan di dalam hatinya. Maka kesombongan ini adalah termasuk dosa dari dosa besar. Maka siapapun yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dia sombong terhadap ilmunya, termasuk tadi menentukan usia orang. Anda mau hidup 60, 70, 80 ini tidak boleh, dan ini bisa masuk ke dalam syirik besar. Ya, karena dia memastikan kehidupan seseorang dan tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak tahu perkara gaib, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan itu termasuk ya syirik besar. Seseorang menjamin hidup seseorang 10 tahun, 70 tahun, 80 tahun, maka ini tidak boleh. Kalau itu tidak dibarengi dengan keyakinan, ya dia itu syirik dalam lisan. Syirik dalam lisan. Tapi kalau itu dibarengi dengan keyakinan, itu syirik besar. Itu perbuatan kufur, itu tidak boleh. Wallahu a'lam. Taib. Ada lagi yang bertanya? Taib. Kalau tidak ada, saya kira cukup. Kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.